Semangat pagi! Kita berjumpa lagi untuk kelanjutan renungan pagi kita. Namun sebelum itu, saya ingin berbagi informasi yang saya dapatkan. Jika kita menelusuri internet untuk mencari tahu asal-usul dari penemuan selotip, barang kecil ini dapat kita temukan di rumah kita, di kantor, ataupun di mana saja. Jika kita memerlukannya, kita akan mencarinya baik itu di toko buku ataupun di toko-toko perlengkapan yang lain. Barang ini kecil tapi sangat berguna untuk menempelkan sesuatu ataupun hal yang lainnya. Ada banyak warna saat ini selotip baik itu bercorak maupun tidak. Tapi pada dasarnya selotip ini ditemukan untuk warna dasar transparan. Kenapa demikian? Seorang penemu bernama Richard Drew pada tahun 1930 saat dia bekerja di satu perusahaan kimia di Amerika Serikat, dia mencari solusi. Pada zaman itu, mobil dengan dua cat warna yang berbeda menjadi sangat populer. Namun mereka memiliki satu masalah. Bagaimana caranya untuk dapat mengecat dua warna dalam satu bidang datar? Mereka sudah mencoba berbagai hal, mengecat warna yang pertama saat dilanjutkan dengan warna yang kedua, mereka tidak mendapatkan kepuasan. Akhirnya setelah percobaan demi percobaan, ditemukanlah selotip ini oleh Richard Drew. Jadi ketika mereka sudah selesai mengecat bagian mobil dengan satu warna yang pertama, mereka menaruh selotip di antaranya, lalu menimpanya dengan cat yang kedua. Ketika selotip ini dicabut, mereka menemukan perpaduan dua warna ini sangat mengesankan. Sejak itu, selotip pun digunakan di pabrik roti dan juga untuk digunakan sehari-hari dalam berbagai hal. Benda yang kecil ini yang bentuknya sangat transparan juga memberikan pelajaran buat saya. Transparan membuat kita tidak melihatnya secara langsung, tidak langsung dapat kita sadari. Ada begitu banyak juga berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi saya, bagi kita semua yang seringkali tidak kita sadari. Banyak hal penyertaan Tuhan, baik itu mencegah kita dari kecelakaan yang parah, ataupun dengan memberikan kepada kita sahabat rohani ketika kita mulai lemah, atau juga ketika Tuhan mengarahkan pandangan kita pada ayat-ayat khusus ketika kita bergumul untuk sesuatu dan kita pun dapat dikuatkan. Mari kita terus bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Ada banyak benda-benda di sekitar kita yang sebenarnya dapat mengingatkan kita atas kebaikan Tuhan. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini, 1 September dengan judul Hak Istimewa Bekerja dengan Allah. Ayat intinya tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Penjelasannya, jika engkau dapat menyadari bahwa Allah yang di surga mengambil orang-orang yang telah memberontak terhadap pemerintahannya dan berkata kepada mereka, engkau boleh menjadi pekerja bersama-sama dengan aku. Hari ini, engkau akan mengabdikan dirimu sepenuhnya kepadanya. Apakah itu tidak mengagumkan bahwa kita dapat menerima aliran rahmat yang berlimpah dari Allah dan bekerja sama dengannya? Apakah yang diinginkan Allah dari kita miskin, lemah, dan tidak berdaya seperti kita? Apa yang bisa Dia lakukan dengan kita? Segala sesuatu. Jika kita mau menyerahkan semuanya. Ketika Tuhan memanggil saya di masa kecil saya untuk bekerja baginya, saya biasanya berpikir apa yang bisa saya perbuat. Tuhan berkata, lakukanlah perintahku. Ini semua yang perlu kita lakukan. Saya ingin memberitahukan kepadamu apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing, dari yang tertua hingga yang termuda. Engkau dapat bekerja sama dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Engkau tidak akan belajar bagaimana cara menyenangkan diri sendiri. Engkau akan menyadari bahwa engkau bertanggung jawab atas pengaruh yang engkau berikan.
Kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Pikirkan itu. Dia berusaha untuk mengerjakan pikiran sama seperti engkau mengerjakan tanah. Dia sedang mencoba menabur benih yang akan menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Kamu adalah bangunan Allah, tetapi Dia tidak membangun tanpa peduli kepadamu. Jika kita menyerahkan hidup kita untuk pelayanannya, kita tidak akan pernah ditempatkan pada posisi yang tidak disediakan Allah. Yesus telah membuka semua kepenuhan ilahi dari kasih-Nya yang tak terungkapkan, dan Dia menyatakan kepadamu, kamu adalah para pekerja bersama-sama dengan Allah. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita turut serta dalam pekerjaan Tuhan. Apapun yang dapat kita lakukan dalam kemampuan kita, gunakanlah itu untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan butuhkan dari kita, baik itu waktu, tenaga, materi, ataupun talenta lain yang kita miliki. Gunakanlah untuk kemuliaannya. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk firman Tuhan yang menguatkan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk turut serta dalam pekerjaan Tuhan. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami miliki itu adalah berkat dari Tuhan dan harus kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Di akhir zaman ini, tugas kami adalah menyampaikan pekabaran Tuhan sejauh mungkin sebagaimana yang kami dapat lakukan. Baik itu melalui sarana internet, sarana tulisan, maupun secara lisan dan hal lainnya. Biarlah kami dapat memberitahukan kepada orang banyak bahwa Tuhan adalah Allah yang benar dan kasih-Nya begitu besar bagi masing-masing kami. Biarlah juga kiranya sepanjang satu hari ini, Tuhan berkenan memberikan kepada kami berkat dan kebutuhan yang kami perlukan. Inilah doa pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita berjumpa kembali esok hari. Dan jika Anda ingin menyampaikan usulan doa, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.